Nah, dalam hadap ini tadi, bilang dengan adanya problem pemasaran tadi, kita juga melihat memang pemerintah ini belum memahami betul arti transformasi politik menjadi dari otoritarisme ke demokrasi dan arti dan implikasi dari revolusi informasi dan teknologi ini. Sebab kalau mengerti tentu sudah memikirkan bagaimana merespon ini dari awal. Kita sudah membubarkan Kementerian Penerangan. Gus Dur membubarkan itu dari awal. Kominfo sekarang tidak pada posisi sebagai Menteri Penerangan. Bapak Tifatul tidak berposisi sebagai Bapak Harmoko. Mensesnek juga tidak berposisi lagi sebagai orang yang menjadi jubirnya Presiden. Walaupun kalau kita lihat sekarang di kepresidenan dan juga di wakil presiden dan beberapa kementerian ini sudah dilakukan upaya untuk menanganinya secara lebih khusus gitu. Ini saya akan bicarakan nanti. Jadi tapi kita lihat itu kementerian ini belum punya visi yang memadai, belum punya pemahaman. Saya gembira bahwa Sekjen di Kementerian Perhubungan ini paham betul bahwa masalah perhubungan itu bukan ansih masalah teknis, bukan hanya menyediakan alat-alat transportasi, menyediakan sistemnya secara fisik dan hanya membutuhkan dukungan keuangan dan sebagainya. Sebab untuk mendapat dukungan keuangan itu Pak Leo harus mendapat dukungan politik. Untuk mendapat dukungan politik harus mendapatkan dukungan publik. Untuk mendapatkan dukungan publik harus dipahami, publik harus dibuat mengerti kenapa itu penting. Ini prioritas, yang lain mungkin kurang prioritas. Nah, jadi memang ini sangat saling kayak mengadang ini kayaknya memang belum dipahami. Sekarang, yang terjadi justru hanya ingin berusaha berdekat-dekatan dengan anggota komisi di DPR untuk meloloskan regulasi tersebut, dikasih uang, akhirnya ketangkap. Ini yang banyak terjadi. Ini adalah contoh bagaimana kita masih salah belum memahami makna dan demokrasi itu sendiri. Uang transfer uang itu kan haram hukumnya. Tidak boleh itu terjadi. Seharusnya memenangkan satu kebijakan adalah melalui public discourse, bukan melalui penyogokan yang jelas notabene adalah melanggar hukum, korupsi. Tapi itu dilakukan semuanya. Jadi bukan dengan force of argument dilakukan untuk melobi, apakah itu melobi komisi di DPR ataupun melobi Bappenas dan Kementerian Keuangan agar itu dimasukkan di dalam anggaran. Bukannya dengan membuat proposal yang baik dan bisa berargumentasi dengan baik, tapi masih pakai amplop. Nah, seharusnya ini sudah betul-betul kita ubah, ya. Nah, jadi di samping itu juga kita tahu ya para pejabat dalam berkomunikasi mengemas program ini memang terbatas sekali sehingga kurang menarik. Adapun itu press release itu kan sangat membosankan. Nah, kita menginginkan tentu yang ideal dan saya kira teman-teman dari akademisi akan bisa menyampaikan bagaimana ke depan. Tetapi yang secara umum kita harapkan bahwa ada pengelolaan informasi yang sinergis dan lintas sektoral. Memang ada yang sangat spesifik. Yang tentang perhubungan tentu perhubungan yang paling tahu. Nah, tapi apa yang dialami oleh perhubungan itu kan sistemik. Misalnya mau membuat kereta api atau mau membuat jalan tol atau membuat pelabuhan, itu ada aspek pembebasan tanah di situ. Itu di luar jangkauan Kementerian Perhubungan. Terus ada aspek-aspek itu mendapatkan anggaran, dukungan anggaran atau yang lain-lainnya atau teknologinya. Itu tentu tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi harus ada juga kemampuan komunikasi horizontal dengan sesama kementerian yang lain. Tidak hanya cukup untuk komunikasi yang sifatnya vertikal dan sebagainya. Mampu memberikan akses informasi yang cepat, akurat dan lengkap. Nah, Pak Leo sendiri Pak Leo yang bisa menjawab apakah di Kementerian Perhubungan sudah ada yang mampu memberikan akses informasi yang cepat, akurat dan lengkap. Dan tidak kalah pentingnya, mampu melakukan damage control atas setiap pemberitaan yang negatif. Itu harus ada dibuat asesmen. Apakah damage controlnya dengan berupaya menyapu masalahnya di bawah karpet dan mudah-mudahan berdoa itu tidak akan lagi menjadi isu, atau harus ada klarifikasi dan kemudian diubah anggapnya. Jadi tidak namanya orang Padang dan ngerti lah itu tidak menjelaskan, tetapi mengubah isunya. Jadi kalau tadinya dia mengatakan A gitu, kita bilang ya tapi B, C dan D begini-begini sehingga fokus terhadap A tadi jadi hilang. Nah ini
perlu juga dibuat kemampuan itu. Mampu memenangkan pasar informasi dan memberikan ruang keterbukaan informasi publik. Nah ini tadi tentu harus berkualitas. Dan untuk ini tentu kita harus memiliki grand design, roadmap, dan agenda setting yang jelas bagi kehumasan dalam penyebarluasan. Sebab lebih buruk lagi kalau saling bersahut-sahutan antara instansi pemerintah. Kementerian Perhubungan bilang A, terus kemudian lain bilang enggak, itu enggak benar. Misalnya tentang perhubungan laut, nanti bersahut-sahutan dengan KIP, misalnya dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan Perikanan. Terus kemudian berbalas pantun dengan Kementerian Kehutanan. Nah, itu kan tidak lucu jadinya. Apalagi kalau di dalam instansi itu sendiri saling bersahut-sahutan. Dan tentu ini semuanya juga bisa kita dapatkan dari kemampuan untuk membaca apa yang diinginkan oleh rakyat kita. Jadi rajin membaca koran. Kalau saya di kantor itu, memang saya sekarang ini, waktu saya baru masuk itu ternyata para eselon 2 saya itu juga nggak baca koran. Jadi akhirnya dipaksa itu Ibu Yatni yang jadi asisten deputi komunikasi politik, saya perintahkan semua koran yang ada, tidak hanya Kompas dan Jakarta Post itu yang dibaca oleh elit, yang tidak dibaca oleh elit pun termasuk Rakyat Merdeka. Elit baca Rakyat Merdeka ya. Semuanya harus dibaca karena kita ingin melihat angle-nya, dan itu diberi sinopsisnya, dan sebelum jam 9 pagi itu sudah dikirim ke Wapres, ke semua eselon 1 dan eselon 2 supaya kita tahu apa yang menjadi berita, apa yang perlu mendapat perhatian, dengan pikiran bahwa ada isu-isu strategis yang mungkin harus kita ambil tindakan. Jangan nanti tiba-tiba sudah menjadi isu, kita sendiri, oh saya belum sempat baca koran. Jadi itu sebelum jam 9 pagi, paling lambat jam 9 pagi itu sudah harus masuk, sudah di-emailkan. Jadi itu kita wajibkan. Nah jadi dalam ini, gimana upaya optimalisasi peran PA dan penguasaan pemerintah efektif ini, memang perlu adanya kepercayaan dan pimpinan kementerian lembaga kepada humas pemerintah ini untuk mendapatkan akses langsung atas informasi atau kebijakan yang diambil, sehingga mereka dapat merespon dengan cepat dan menyebarkannya secara luas dan tepat. Nah ini mungkin tidak harus sama dari satu kementerian ke kementerian yang lainnya, tetapi ini harus ada. Saya usulkan juga perlu ada juru bicara yang bertugas melaksanakan diseminasi informasi dan merespon feedback yang masuk secara aktif. Kan tidak mungkin menteri, sekjen, atau dirjen yang setiap saat yang aksesibel. Jadi ada hal-hal yang memang harus menteri yang menyampaikan, ada hal-hal mungkin yang harus sekjen menyampaikan. Tapi untuk yang sifatnya umum dan harus cepat, memang lebih baik ada dedicated spokesman untuk itu. Keuntungannya ada dua. Kalau seandainya ada jubir ini, dia bisa diakses dengan baik cepat oleh wartawan, dan dia harusnya bersahabat dengan wartawan, dan juga bisa memiliki akses terhadap simpul-simpul komunikasi di sektor-sektor yang lain. Tapi yang bagus lagi, dia ini bukan orang yang membuat kebijakan. Kalau seandainya dia salah omong, atau dia bukan salah omong, dia ngomong, tapi ternyata pemerintahnya berubah kebijakannya dan tidak mau mengakui bahwa ada perubahan, terjadi perdebatan, masih bisa disampaikan, oh itu belum sepenuhnya benar, tidak ada malunya, tidak ada apa-apa. Tapi kalau presiden atau menteri yang mundur, kelihatannya ada malunya. Jadi ada deniability, kemungkinan deniability itu perlu juga ada. Jadi ada escape clause dari pimpinan. Kalau jubir kita beri akses apa yang disampaikan, tapi kadang-kadang kan karena tekanan waktu dia bisa salah sampai, atau yang perlu sampaikan atau yang informasinya yang salah itu, ada atasan yang bisa meluruskan, atau dia sendiri mengklarifikasi juga nggak ada masalah. Nah, saya kira juga setiap kementerian perlu memiliki website yang dikelola dengan baik dan jangan under construction terus, ya, yang real time. Karena sekarang ini saya kira apalagi bagi generasi muda itu hidupnya itu mendapat informasi itu lebih banyak online daripada ke perpustakaan atau membaca buku dan majalah dan sebagainya. Jadi memiliki website itu penting sekali, itu sama dengan beranda rumah kita, it's our living room. Nah ini yang sering sekali kurang dipahami, karena sebagian besar dari yang duduk di pimpinan sekarang ini adalah generasi gaptek, yang saya mudah-mudahan tidak ada lagi eselon 1 yang tidak memiliki email account. Karena ada juga, saya nggak pernah buka, sekretaris saya saja. Ya bagaimana kita bisa operate di dalam sekarang ini kalau seandainya tidak memahami bahwa
generasi muda umumnya itu hanya berkomunikasi lewat online. Dengan anak pun sekarang harus di BBM. Jadi itu yang harus penting ya. Jadi kita perlu memanfaatkan media-media ini, termasuk barangkali ya seperti sampai website, punya social media, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi memang perlu kayaknya pengaturan baru dalam undang-undang tentang penguasaan ini. Kalau saya usul, baik di beberapa kali pertemuan itu, mereka mengusulkan supaya mereka di humas ini setingkat eselon 1 dan sebagainya. Tapi saya kira yang penting itu bukan eselonisasinya, tetapi dia diberi akses dan dipercayai oleh pimpinan. Jadi bukan strukturalnya, karena justru struktural itu kadang-kadang terlalu kaku. Nah kalau kita lihat di kepresidenan itu bukan lagi menteri tapi staf khusus. Staf khusus yang memang dari segi penggajian dia statusnya seperti eselon 1, tapi dia bukan struktural, sehingga lebih fleksibel. Begitu juga di kantor Wapres juga ada staf khusus yang diambil memang ex wartawan. Jadi tidak dibebankan kepada deputi politik untuk menjadi jubirnya Pak Wapres. Walaupun untuk hal-hal menjelaskan kebijakan dan sebagainya, kita didorong, deputi substansi juga didorong untuk menjelaskan apabila perlu. Tapi yang sebagai jubirnya Bapak Wapres itu adalah staf khususnya. Nah, kalau kita lihat, saya lihat juga dulu di Kemlu yang cukup efektif. Waktu Pak Marty jadi jubirnya Kemlu, beliau itu ditaruh sebagai eselon 2 di unit Menlunya. Jadi di unit kementeriannya itu, walaupun dia eselon 2, dia tidak harus melapor, dia tidak berada di bawah eselon 1, tapi dia langsung di bawah menterinya, sehingga dia selalu melekat ke menterinya. Dia selalu hadir setiap pertemuan yang penting, sehingga dia tahu persis dari waktu ke waktu siapa yang ditemui oleh menteri, apa isu yang dibicarakan, apa isu yang perlu disampaikan ke publik, apa isu yang perlu dibantah dan sebagainya. Jadi tidak harus eselon 1. Jadi mungkin masing-masing kementerian bisa memikirkan apa yang terjadi. Nah untuk ini tentu saya kira perlu secara serius upaya peningkatan sumber daya SDM. Nggak bisa itu tiba-tiba yang tadinya takut dengan wartawan disuruh jadi jubir begitu, atau yang sangat khawatir berbuat salah, karena kalau berbicara depan umum itu kemungkinan kita buat salah itu ada. Yang risk averse, yang takut buat salah itu nggak akan mungkin. Apalagi yang takut diserang, karena yang akan diserang kan dia. Ini blokan ini, dia dari perhubungan, ngaco dia ngomongnya. Gitu. Nah, kalau dia sering cantuk setelah itu kan nggak bisa deh. Jadi memang ini harus ada baik dari segi kemampuan skill maupun dari segi personality trait-nya itu harus pas. Jadi kita mudah-mudahan ini ada terobosan-terobosan yang dipikirkan. Tapi yang pertama itu ini harus dianggarkan Pak Leon. Banyak sekali idenya macam-macam, tapi kesekjenannya tidak mau menganggarkannya. Karena menganggap itu, wah ini kita sudah selesai menyusun anggaran, tidak ada untuk itu. Jadi ini saya kira perlu dipikirkan. Tetapi at the end of the day, bagi pemerintahan, PR is important, public relations is important untuk membangun image yang baru. But to change the image, you need to change the reality. Kalau pelayanan buruk, Garuda itu pelayanannya buruk, terus mau diiklankan kayak apa aja juga orang akan milih Singapore Airlines, akan memilih maskapai yang lain. Udah pelayanannya buruk, suka terlambat, flight attendants-nya kasar-kasar misalnya, pesawatnya sudah tua, mahal lagi. Kenapa orang harus? Nah itu misalnya. Nah tentu dia harus mengubah, tidak hanya dengan mengubah logo atau baju seragam flight attendants-nya, tetapi memang mengubah performance-nya. Jadi to change the image, bagaimanapun you have to change the reality. Jadi jangan ada gap antara apa yang disampaikan dan apa yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, sekali lagi saya katakan saya sangat gembira dan menyampaikan selamat ini kepada Kementerian Perhubungan yang menyadari bahwa masalah teknis pun di dalam era demokrasi itu memerlukan dukungan politik, dukungan publik, dan itu hanya akan bisa didapatkan kalau kita bisa mengkomunikasikan tentang apa, siapa kita dan mengapa kita dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon perkenan kepada Bapak Sekretaris Jenderal untuk dapat memberikan cenderamata sebagai